Assalamualaikum solih dan solihah. Kembali lagi bersama aku dalam channel Az Fatimah. Video kali ini akan membahas mengenai 3 ayat Goribah berikutnya, yaitu ketika huruf ya dibaca meringis, ketika huruf wawu dibaca mencucu, ketika wakof dibaca 2 harokat, ketika wakof disertai dengung dan hamas, dan ketika wakof huruf terakhir harus disertai kolkolah. Seperti biasa, sebelum dimulai jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng supaya kamu dapat notifikasi ketika aku mengupload video lainnya. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu ketika huruf ya dibaca meringis. Yang pertama yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 196. Kita lihat pada tanda yang kedip-kedip warna oranye, di situ terdapat huruf ya berharokat kasroh. Kita langsung saja praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Famastaysara minal hadi. Famastaysara minal hadi. Famastaysara minal hadi. Nah, di sini huruf dalnya tetap kita kolkolahkan, lalu huruf ya-nya kita isyaratkan dengan bibir yang meringis. Jadi walaupun ada huruf dal yang berharokat sukun, setelahnya ada huruf ya, ya-nya tersebut harus tetap kita baca karena tertulis. Nah, huruf ya tersebut kita baca dengan mengisyaratkan bibir yang meringis. Jadi seperti senyum, senyum yang lebar, supaya ya-nya tetap terdengar. Minal hadi. Minal hadi. Itu ya. Mohon maaf tidak bisa mencontohkan dengan terlihat wajahnya atau bibirnya. Lalu yang kedua ada pada surat An-Nahl ayat 90, masih sama dengan huruf ya, huruf ya yang harus kita baca meringis. Kita praktekkan. Wal munkari wal baghi. Wal munkari wal baghi. Sekali lagi huruf iya-nya kita baca dengan meringis, dan huruf ghainnya di sini yang berharokat sukun tidak kita baca mantul. Lalu setelahnya ya-nya tetap harus kita baca dengan mengisyaratkan bibir meringis atau seperti senyum lebar, sehingga huruf ya tersebut tidak hilang dan tetap dibaca. Wal baghi. Wal baghi. Namun tidak dipaksakan seperti wal baghi. Wal baghi. Tidak dibacakan secara jelas banget. Wal baghi wal hadai gitu kan, itu terdengar seperti berlebihan, namun kita isyaratkan saja atau huruf ya-nya kita baca secara meringis. Semoga dapat dipahami. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan yang kedua, yaitu ketika huruf wawu dibaca mencucu atau kita lebih mengenal monyong ya, bibirnya monyong maju ke depan. Yang pertama ada pada surat Al-Baqarah ayat 219. Nah, di sini tentunya ada huruf wawu-nya ya. Langsung saja kita baca ulil afu. Nah, jadi si wawu-nya juga tetap kita baca di ujung katanya. Jadi walaupun ada huruf fa yang sukun, tapi tetap tidak menghilangkan huruf wawu setelahnya. Kita ulangi, ulil afu. Ulil afu. Nah, gitu ya. Sekali lagi juga tidak dibaca secara berlebihan. Qulil afu, tidak begitu juga. Namun huruf wawu-nya kita baca tetap mencucu namun tidak berlebihan. Ulil afu. Ulil afu. Secara tipis-tipis ya. Selanjutnya yaitu ada pada surat Al-An'am ayat 32. Kita baca ya. La'ibun walahu. La'ibun walahu. Jadi jangan lupa bibirnya tetap mencucu atau monyong ke depan untuk mengisyaratkan adanya huruf wawu setelah huruf ha yang berharokat sukun. Kita lanjutkan. La'ibun walahu.
Nah, di sini huruf ba yang berharokat domahtain bertemu dengan huruf waw harus kita idghamkan dan harus kita gunnahkan. Jadi kita masukkan la ibu, lalu kita gunnahkan, masukkan ke hidung. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu ketika waqaf dibaca 2 harokat. Maksudnya ketika ada huruf-huruf yang diwakafkan harus kita baca 2 harokat. Nah, di sini yang pertama ada pada surat Al-Baqarah ayat 22. Mohon maaf ya, Al-Baqarah maksudnya bukan Ali Baqarah. Nah, di sini ada huruf nun, nun yang berharokat fathah, lalu ada huruf alif, dan ada bendera yang menandakan bahwa harus dibaca mad, lalu setelahnya ada huruf hamzah dalam kalimat yang sama, dalam kata yang sama. Nah, di sini hukum asalnya itu mad wajib muttasil, jadi harus dibaca 2 harokat, namun ketika hamzahnya atau kita bacanya waqaf, maka hamzahnya kita baca 2 harokat. Nunnya tetap 4 harokat ya. Lalu langsung saja kita praktekkan supaya nggak bingung. Wassama'a binaa'a. Nah, a-nya cukup kita baca 2 harokat. Kita ulangi. Wassama'a binaa'a. Wassama'a binaa'a. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada pada surat Al-Baqarah, masih ya, ayat 178. Di sini pada huruf lam. Di sini hukum dasarnya itu mad tabi'i. Kita langsung saja praktekkan. Al-qisasu fil qatla. Al-qisasu fil qatla. Al-qisasu fil qatla. Nah, 2 harokat itu tidak dibaca panjang secara berlebihan. Jadi cukup la, a, itu sudah menunjukkan dibaca 2 harokat. Nah, selanjutnya yaitu ada pada masih surat Al-Baqarah ayat 171. Nah, di sini sama ada huruf hamzah lagi, dan di sini juga masih dalam hukum tajwid mad wajib muttasil wanida'a, karena masih dalam satu kata yang sama. Kita langsung saja praktekkan. La yasma'u illa du'a'an wa nida'a. Kita ulangi. La yasma'u illa du'a'an wa nida'a. Nah, huruf A yang diwakafkan harus kita baca 2 harokat karena merupakan mad wajib muttasil. Selanjutnya yaitu ada pada surat An-Nisa ayat pertama atau ayat ke-1. Di sini sama ada huruf hamzah yang harus kita atau yang kita baca waqaf karena pada dasarnya merupakan hukumnya mad wajib muttasil. Kita langsung saja praktekkan. Rijalan katsiran wa nisaa. Rijalan katsiran wa nisaa. Rijalan katsiran wa nisaa. Baik, sekali lagi untuk huruf-huruf yang dibaca 2 harokat itu tidak dibaca berlebihan panjangnya. Jadi cukup 1 ayunan seperti a, la, seperti itu ya. Baik, pembahasan berikutnya yaitu ketika waqaf disertai dengung dan hamas. Jadi ada dengung juga, lalu ada hamas. Kita lihat yang pertama itu ada pada surat Al-Maidah ayat 114. Nah, di sini di atas tanda yang berkedip-kedip warna oranye itu ada huruf nun.
nun sukun dan huruf kaf. Nah, di sini ketika nun mati bertemu huruf kaf, hukumnya itu ikhfa, maka harus kita dengungkan. Lalu karena kita wakofkan, maka huruf kafnya juga harus kita baca hamas. Kita langsung saja praktekkan ya. Takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatam mink. Jadi dengungnya kita tahan dulu 3 harokat, lalu tetap kita hamaskan. Kita ambil dari ayat wa akhirina ya. Wa akhirina wa ayatam mink. Wa ayatam mink. Jadi dengungnya tetap kita baca 3 harokat dulu, tahan, lalu kafnya kita hamaskan. Kita ulangi. Takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatam mink. Wa ayatam mink. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya itu pada surat Al-An'am ayat 128, sama di sini di atas tanda yang berkedip-kedip oranye itu ada huruf nun sukun yang bertemu dengan huruf sin, atau setelah huruf nun sukun ada huruf sin, maka harus kita baca dengung atau hukumnya adalah ikhfa. Nah, setelahnya karena huruf sin tersebut kita baca waqaf, maka harus kita hamaskan. Harus kita sertai nafas ya. Kita langsung saja baca. Ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. Mohon maaf, saya memiliki nafas yang pendek, jadi agak kesulitan. Kita ulangi. Ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. Jadi i-nya tetap kita dengungkan, kita tahan dulu 3 harokat. Setelahnya sinnya jangan lupa untuk kita hamaskan. Minal ins. Minal ins. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya itu pada surat surat Fussilat ayat 25. Nah, langsung saja di sini ada huruf nun bertemu dengan huruf sin, sama ya. Harus kita dengungkan dulu, lalu karena waqaf kita hamaskan huruf sinnya. Kita baca. Fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins. Minal jinni wal ins. Minal jinni wal ins. Di sini nunnya tetap kita dengungkan dulu, lalu sinnya kita hamaskan. Jadi sinnya itu harus disertai dengan nafas atau angin yang keluar, itu namanya hamas. Wal ins, wal ins, seperti itu. Lalu yang keempat ada pada surat Al-Ahqaf ayat 18. Sama ya ayatnya ya. Dan ini dibaca juga sama. Kita langsung praktekkan saja dari kata minal jinni ya. Minal jinni wal ins. Di sini ayatnya sama, persis sama, yaitu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins. Tetap kita dengungkan, lalu sinnya kita hamaskan. Pembahasan yang terakhir pada video kali ini yaitu ketika waqaf huruf terakhir disertai qalqalah. Nah, jadi di sini yang pertama ada pada surat Al-Baqarah ayat 19, kita lihat
Jadi di sini ada huruf ro sukun dan setelahnya ada huruf qaf. Nah, huruf qaf di sini ketika kita baca waqaf maka harus kita qalqalahkan atau pantulkan hurufnya ya. Jadi di sini huruf qaf ketika kita baca waqaf maka harus kita qalqalahkan atau kita pantulkan. Langsung saja kita baca fihi. Mohon maaf. Fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Jadi tetap kita baca wa barq. Untuk menandakan bahwa huruf qaf tersebut kita baca mantul atau qalqalah. Dan untuk huruf qalqalah qaf ketika waqaf, ketika dipantulkan masih tetap berbunyi qa. Wa barq. Wa barq. Gitu. Kita ulangi. Fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Wa barq. Gitu. Yang kedua, yaitu pada surat Al-An'am ayat 121, masih sama pada huruf qaf. Ketika kita waqafkan, ketika kita baca waqaf, maka huruf qaf tersebut harus kita qalqalahkan. Langsung saja kita baca. Wa innahu lafisq. Wa innahu lafisq. Wa innahu lafisq. Jadi walaupun ada huruf sin yang kita baca sukun lalu setelahnya ada huruf qaf, nah huruf qaf tersebut juga harus tetap kita baca dengan qalqalah. Selanjutnya yaitu ada pada surat Al-A'raf ayat 29. Nah, di sini ada huruf to. Huruf to juga merupakan salah satu huruf qalqalah. Maka ketika waqaf harus kita baca pantul atau kita qalqalahkan. Oh ya, sebagai pengetahuan bahwa huruf qalqalah itu ada 5 ya. Ada 5 yaitu ada qaf, to, ba, jim, dal. Atau ada yang ada yang menyingkatnya dengan kata kutbu jadin atau baju di toko untuk memudahkan kita dalam mengingat. Kita ulangi, ada 5 yaitu qaf, to, ba, jim, dal. Nah, itu merupakan huruf-huruf qalqalah. Langsung saja kita baca. Qul amara rabbi bil qist. Qul amara rabbi bil qist. Qul amara rabbi bil qist. Jadi sitoknya jangan lupa tetap kita baca. Dan yang berikutnya itu pada surat Al-Hasyr ayat 2. Nah, di sini pada huruf ba yang kita baca waqaf. Jadi huruf ba merupakan salah satu huruf qalqalah juga ya. Langsung saja kita baca dan kita waqafkan pada kata ru'aba ya. Wa qadhafa fi qulubihimul lu'ab. Wa qadhafa fi qulubihimul lu'ab. Nah, untuk ba kita waqafkan, kita qalqalahkan baca dengan b. B gitu ya. Wa qadhafa fi qulubihimul lu'ab. Wa qadhafa fi qulubihimul lu'ab. Yukhribuna. Kurang lebih seperti itu. Baik, alhamdulillah kita cukupkan untuk pembahasan kali ini. Semoga Allah selalu memberikan kita semangat. Jangan lupa untuk terus berlatih, terus mencoba, dan terus belajar. Mohon maaf jika ada kesalahan dan pengucapan yang masih kurang jelas atau kurang tepat. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, tekan tanda lonceng. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk di-share ya ke saudara, teman-teman tersayang, atau sosial media lainnya. Supaya semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum.